Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Terimalah pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Aku berdoa di pagi hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan mengangkat keletihan, kelesuan, ketakutan, semua beban persoalan dan menggantikannya dengan kelegaan. Ada firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan tidak mungkin berdusta, menyerahkan nyawanya saja Dia mau bagi kita. Bahwa keluargamu beribadah, setialah karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Sepanjang 1 minggu Tuhan menyertai kami dan di hari Minggu pagi ini kami datang beribadah di tempat ini. Satu hal yang kami mau katakan, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Saatnya berfirman buat kami, karuniakan untuk setiap kami hati yang lapar dan haus akan firman. Sementara kami dengar firman, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biar roh hikmat dan wahyu Engkau curahkan, sehingga tidak ada yang mengalami kesulitan untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Hanya nama-Mu dan hanya untuk-Mu kepujian dan kemuliaan. Kami berjanji tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum duduk, salam kiri kananmu katakan, kamu itu luar biasa bukan? Ayo, katakan kamu itu luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Cukup lama tidak ke Bogor. Iya, secara pribadi saya harus katakan udah kangen buat jemaat di tempat ini. Iya, jemaat di sini orangnya baik-baik begitu. Coba lihat sebelahmu, bukan hanya baik, lucu-lucu, betul? Iya, saya suka khotbah di sini, senang bisa melayani jemaat yang ada di Bogor ini. Tapi kita dijadwal oleh sekretariat pusat. Jadi kita nurut saja kemanapun kita dikirim. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun dari Jakarta saya tidak terlambat. Amin. Amin. Saudara tahu saya bangun jam berapa? Saya bangun jam 4 pagi, saudara. Ya, karena saya orang yang tidak suka terlambat, hampir tidak pernah terlambat kalau khotbah di sini. Ya, berangkat tadi dengan driver jam 5 kurang 5. Ya, karena saya biasa begitu, karena saya terlalu percaya apapun yang dipersiapkan pasti hasilnya lebih baik. Ucapkan sama-sama, apapun yang dipersiapkan pasti hasilnya lebih baik. Iya, apapun yang dipersiapkan pasti hasilnya lebih baik. Saya nggak ingin kesusu, apa tuh kesusu? Buru-buru. Ya, nggak mau buru-buru. Ya, kalau saudara suka main golf, orang yang main golf itu nggak mau buru-buru. Ya, begitu apa itu? Perfect. Semuanya dipersiapkan. Seharusnya untuk Tuhan juga begitu. Amin. Bahkan lebih. Dan ada satu kebiasaan yang baik yang saya sudah lakukan bertahun-tahun. Saya sudah melayani Tuhan tuh 46 tahun. Ya, saya bukan pemain baru.
Saya kalau hari Sabtu, saya udah gantung baju yang saya harus pakai. Ya, celana yang saya harus pakai. Jas yang saya harus pakai. Kenapa? Karena kalau nggak begitu cari baju aja bisa setengah jam, betul? Iya, mana nih. Nanti marah-marah lagi saudara. Mana sepatu saya, mana kaos kaki saya. Ya, belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, kalau boleh saudara tiru yang bagus. Amin. Ya, bahkan sepatu yang mau dipakai juga udah dibilangin saya mau pakai sepatu yang ini gitu saudara, supaya nggak ada celah. Ya, karena memang harus begitu untuk Tuhan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Kalau saya lihat kita sih yang ada di sini sih orangnya baik. Amin. Tapi maju selangkah lagi biar semuanya terjual penuh untuk Tuhan. Haleluya. Saudara siap mau dengar firman? Hari ini khotbah kita di seluruh gereja Viva temanya fokus masalah atau fokus Kristus. Ya, tema yang bagus. Ya, saya mau panggil 3 orang yang nemenin saya, laki-laki, boleh? Boleh? Mari kemari sebentar. Laki-laki yang muda-muda tentunya. Ya, yang gagah. Ya, untuk dipajang tuh yang gagah. 1, ya 3 dong. Ya 3 mana nih? 1 nih baru. Ayo dong 3 yang muda-muda. 2 iya, bagus-bagus. 3 iya, keren-keren nih saudara. Ya, udah nikah belum? Udah ya. Udah nikah belum? Hah? Belum. Kalau belum kamu di tengah gitu biar cepet gitu. Biar cepet gitu. Tapi jangan banting harga, jangan gitu. Iya, jaga diri bagus karena semua ada waktunya. Iya, puji Tuhan. Salaman dulu biar nggak marah gitu. Iya, ini saudara. Ini masalah nih. Ini Yesus nih, agak keren soalnya. Agak keren. Ya cuma contoh gitu. Ini masalah, lihat aja wajahnya buram, betul saudara? Masalah nih, damai dulu, nanti dia nggak ngamuk gitu. Iya, ini apa? Masalah. Iya, ini Yesus. Baru digambarkan seperti Yesus udah so amat gitu saudara. Ya ini Yesus, ini masalah, ini saudara. Ya temanya apa tadi? Coba lihat. Ya fokus masalah atau fokus pada Kristus. Coba lihat kemari. Ya kamu kesana aja, kamu ikut-ikutan. Dia laki tau enggak loh. Iya, genit amat. Demen amat lihat laki-laki sama laki-laki, heran. Dosa lo. Iya, lihat nih. Iya, dia lihat masalah. Kalau saudara sudah jadi anak Tuhan, saya harus katakan tidak ada ayat yang mengatakan kalau kita sudah percaya Yesus bebas dari masalah. Tidak ada ayat itu. Saya harus katakan, ya, tidak ada ayat satupun dalam Alkitab yang mengatakan kalau kita sudah percaya Yesus kita bebas dari masalah. Tidak ada. Kalau ada pendeta bilang kalau kita udah percaya Yesus kita bebas dari masalah, itu pendapat pribadinya tapi tidak ada ayatnya. Sepanjang kita hidup pasti ada masalah. Soal besar kecilnya masalah itu relatif. Masalah adalah bagian hidup daripada kita yang harus kita hadapi. Ucapkan sama-sama, bagian daripada hidup yang harus kita hadapi. Iya.
Maaf ya, saya harus katakan, karena kadangkala karena iman kita bisa jadi punya masalah. Ya toh ya. Contoh, Stefanus karena imannya dia dirajam sampai mati. Jadi masalah adalah bagian daripada hidup yang harus kita hadapi. Karena itu, lihat sana dong. Iya, kalau kita orang percaya, kita mesti punya sudut pandang. Sebutkan sudut pandang. Iya, sudut pandang yang paling benar adalah sudut pandang yang melihat segala sesuatu dari firman Tuhan. Ya, ini sudut pandang yang benar. Melihat segala sesuatu dari apa? Firman Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan dari kebiasaan orang, tapi melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Tadi saya katakan, tidak ada ayat yang mengatakan kalau kita udah percaya Yesus kita bebas daripada masalah. Tidak ada ayat itu. Siapapun dia, dari strata manapun dia, pasti ada masalah. Soal besar kecil, masalah itu relatif. Tapi sudut pandang kita yang benar melihat masalah, saya mau katakan, tinggal tunggu waktu kita akan keluar jadi pemenang. Ya, ikutin apa yang saya katakan. Ya, jangan meresponi sesuatu yang sementara dengan hal yang permanen. Ya, jangan meresponi sesuatu yang sifatnya sementara dengan yang permanen. Ya, jangan meresponinya. Ya, haleluya. Oleh karena itu kita harus punya sudut pandang. Sudut pandang yang paling benar adalah sudut pandang yang alkitabiah. Lihatlah segala sesuatu dari firman Tuhan. Kalau saudara dalam hidup kita sesudah kita percaya Yesus, fokusmu terus masalah, lama-lama imannya jadi ciut. Jadi kecil, jadi kerdil. Karena ini suka memblow up. Ya, kamu lihat dia sekarang, boleh izin. Tanganmu gini dong. Wah, jangan dekat. Gitu dong. Tuh, dia suka memblow up nih. Ngerti artinya memblow up? Ya digede-gedein. Lihat aja wajahnya tuh, digede-gedein saudara. Suka nakut-nakutin nih. Ya, ini masalah nih. Ya, karena itu engkau yang harus memutuskannya. Betul saudara? Selama engkau fokus pada masalah, dia terus memblow up. Saudara tahu artinya memblow up? Onde-onde gitu saudara. Dibesar-besarin. Dia suka hiperbola saudara. Suka apa? Contoh. Ada kutil. Tahu kutil? Punya kutil. Nah, ini nih suka. Tuh lihat tuh. Oh, dia akan bilang, hati-hati loh tetangga saya. Ya mula-mula kutil, lama-lama jadi kanker. Ini juga bodoh saudara, bodoh dia. Panik dia. Dia nggak mau fokusnya pada firman. Ya, lama-lama ciut gitu saudara. Haleluya. Saya harus katakan biar saudara mengerti akan hal ini. Sampai kapanpun masalah akan terus ada sepanjang kita hidup. Karena masalah bagian daripada hidup yang harus kita hadapi. Yang paling penting dalam hidup ini punya sudut pandang. Punya apa? Punya sudut apa? Sudut pandang. Yang benar, boleh berdiri. Yang benar ambil keputusan, lihat kemari. Iya. Tangannya gini dong Pak. Iya. Ini baik nih.
Baik, mukanya muka Muna nih saudara. Ya, ngerti muka Muna, munafik itu saudara. Ya, dia bilang begini, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan apa? Kelegaan. Ya, haleluya. Dia katakan marilah kepadaku. Dia katakan akulah jalan, akulah pintu. Haleluya. Jadi saudara yang harus mengambil keputusannya. Amin saudara. Ya, kalau ini saudara kerjanya suka macan-macanin saudara, suka nakut-nakutin nih. Ya, suka nakut-nakutin. Nah, ini saudara, haleluya, di dalamnya ada kepastian. Mungkin waktu engkau datang memohon, ya berdoa, bisa saja waktu amin masalahnya masih ada. Bisa saja. Karena dia bukan hanya ngurusin saudara saja. Tapi dia berjanji, dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Amin. Ngerti artinya? Dia nggak pernah terlambat untuk menolong. Garansinya nyawanya aja dia beri. Nyawanya dia beri. Mati dong gini. Ya, nyawanya aja dia beri. Apalagi hanya untuk membantu, apalagi hanya untuk menolong. Dia baik sampai kapanpun dia baik. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Bilang sama sebelahmu, pandang Yesus saja bilang. Pandang Yesus saja gitu. Haleluya. Thank you ya. Ya. Biar gak marah dipeluk gitu saudara. Biar gak marah dipeluk gitu. Ya, thank you ya. Sorry ya. Iya, banyak rezeki ya. Iya, kalau sukses jangan lupa kita ya. Iya dong. Maksudnya bilang, udah sukses Pak gitu. Nah, ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Ada 4 hal yang penting tentang tema kita, fokus masalah atau fokus pada Kristus. Ya, ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Saya berdoa biar mulai hari ini bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Amin. Iya. Yang pertama kita lihat dulu Galatia 2 ayat 20. Kita baca yang keras, Galatia 2 ayat 23. Iya, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang pertama, dikala engkau punya masalah, kenali dirimu di dalam Yesus. Ya, perlu mengenal diri kita. Bilang sama sebelahmu, kenali dirimu. Ya, percaya atau tidak, banyak kali kita tidak mengenal siapa diri kita. Ya, tapi hari ini saya harus katakan, belajarlah mengenal siapa dirimu. Belajarlah mengenal siapa dirimu. Belajarlah mengenal siapa dirimu. Supaya pada akhirnya engkau boleh menduduki dudukanmu. Bilang sama-sama, duduki dudukanmu. Jangan duduki yang bukan dudukanmu. Amin. Iya, perlu mengenal diri kita. Haleluya. Saya seringkali masih dengar ada orang Kristen berdoa, dia bilang, Tuhan, saya ini cuma cacing-cacing yang tidak berguna. Saya enggak kuat Tuhan. Saya ini hidupnya seperti uget-uget Tuhan. Dengar. Saya pastikan Tuhan enggak pernah bilang kau cacing. Apalagi uget-uget.
Saya harus katakan, haleluya, masalah boleh berat, persoalan boleh ada. Tapi saudara, kalau engkau belajar melihat dirimu dari sudut pandang firman, dan engkau boleh tahu siapa dirimu di dalam Yesus, itu membuat engkau bisa kuat bahkan keluar jadi pemenang. Amin saudara. Jangan terima apa yang dunia katakan tentang hidupmu, tapi terima apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Haleluya, dunia tidak ada kepastian. Tetapi di dalam Yesus ada kepastian untuk saudara dan saya. Coba ditampilkan ulang. Tampilkan ulang ayatnya tadi. Iya. Perhatikan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bilang sama sebelahmu, kamu itu hebat gitu. Ya, haleluya. Iblis berusaha supaya saudara nggak mengenal siapa dirimu. Haleluya, iblis berusaha menutup-nutupi statusmu. Supaya saudara dan saya kalau ada masalah saudara panik. Supaya kalau ada masalah saudara dan saya terpuruk. Tadi saya katakan tidak ada ayat yang mengatakan, ya kalau kita udah percaya Yesus, kita bebas daripada masalah. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu, sekali lagi, kalau Tuhan izinkan itu berubah menjadi ujian iman bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah mencobai. Amin. Karena Tuhan tidak pernah apa? Mencobai. Kalau Tuhan izinkan terjadi, itu berubah menjadi ujian iman. Haleluya, kalau itu kebenarannya, terus berpegang pada firman, terus pegang pada firman. Saudara dan saya akan melihat Dia yang berfirman akan mengenapi janjinya bagi setiap kita. Tolong ditampilkan lagi, saya yang baca, dikatakan, namun arah hidup tetapi bukan lagi arah sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam arah. Dan hidup arah yang arah hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi arah dan menyerahkan dirinya untuk arah. Bisa ngerti? Bisa ganti namamu? Pak, ayo Pak. Sendiri berdiri Pak. Yang keras, lebih keras dari marah sama bini. Ayo. Ganti nama seperti tadi. Namun Oki hidup, tetapi bukan lagi Oki sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Oki, dan hidup Oki yang Oki hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi Oki dan menyerahkan dirinya untuk Oki. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Coba ibu, ya mewakili bapak, ada mewakili ibu, ya ganti nama sendiri, coba. Namun Yostina hidup, tetapi bukan Yostina sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Yostina. Dan hidup Yostina yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi Yostina dan menyerahkan dirinya untuk Yostina. Amin. Haleluya. Kalau saudara bisa nangkep ini, saudara nggak akan takut dengan masalah. Amin saudara. Haleluya. Karena Yesus kita lebih besar daripada masalah. Bagi saudara dan saya sudah percaya Yesus, saudara dan saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Karena itu belajarlah melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman. Tadi saya sengaja saudara memanggil 3 orang supaya saudara mudah nangkap mengerti.
Kalau saudara fokusnya pada masalah, saya harus katakan masalah akan terus menakut-nakutin kita. Menakut-nakutin kita. Dia akan berusaha supaya saudara tidak mengenal siapa jati dirimu. Tapi kalau kau pandang pada Yesus, mungkin waktu amen masalahnya masih ada. Saya pastikan dia tidak pernah berdusta bagi kita. Nyawanya saja dia beri. Engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai, engkau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Apa yang tidak bisa engkau beli, apa yang tidak bisa engkau bangun, Tuhan karuniakan kepada kita waktu kita percaya kepadanya. Karena itu pagi ini saya mau katakan, berapapun besarnya masalahmu, ingat saja Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan. Dengan kata lain, putuskanlah untuk datang kepada Tuhan. Dia alamat yang tepat. Di dalam dia tersedia apapun masalah. Dan di dalam dia tersedia jawaban untuk semua pergumulan kita. Tepuk tangan dong saudara. Tadi saudara pikir kok pendeta yang pendek itu pandai amat ya gitu. Itu mah udah tradisi, orang pendek memang pandai. Amin. Kenapa orang pendek pandai? Karena pusernya mah mulutnya dekat. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua. Ya. Yang perlu kita lakukan, ya fokus masalah atau fokus Kristus. Ya, yang kedua, putuskanlah untuk fokus pada Tuhan. Kita lihat, ya. Mazmur 16 ayat 8. Kita baca 3 ya. Iya, sekali lagi baca yang keras. Daud itu, ini Mazmur 16 ayat 8. Daud itu diurapi Tuhan umur 15 tahun. Umur berapa? 15 tahun. Di Bethlehem. Karena Isai orang tuanya tinggal di Bethlehem. Umur 15 tahun, masih muda sekali saudara. Tahukah saudara umur berapa? Ya, Daud menjadi raja. Daud menjadi raja itu umur 30 tahun. Umur berapa? 30 tahun. Dia harus menunggu berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? 15 tahun. Percaya atau tidak, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ya, haleluya. Nah, dalam kurun 15 tahun itu, lihat saya. Dalam kurun 15 tahun itu, 10 kali Saul ingin membunuh dia. 10 kali. Bayangin, udah menunggu lama, nyawanya juga terancam. Tapi ada rahasia yang disampaikan dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 ini. Saya percaya saudara, kalau ini dicatatkan, inilah salah satu yang penting saudara dan saya lakukan. Supaya dalam hidup kita memilih fokus kepada Tuhan. Haleluya. Kalau lihat keadaan apa yang terjadi, ya saya selalu percaya Daud tidak akan kuat. Tapi waktu dia memilih, dia katakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tadi saya katakan diurapi umur 15, jadi raja umur 30. Menunggu 15 tahun, dalam 15 tahun ada masalah, ada pergumulan, nyawanya terancam. Ya, 10 kali dia mau dibunuh. Saya sih belum pernah mati gitu saudara. Ya biasanya orang pendek panjang umur, amin.
Iya, tapi menurut saya kalau kita tahu kita mau dibunuh, belum terjadi udah sakit duluan, saudara. Itulah hidup yang paling tidak enak. Makan serasa tidak makan, tidur serasa tidak tidur, gelisah. Haleluya, udah menunggu lama nyawa terancam. Di mana rahasia kekuatannya menghadapi semuanya? Daud menyatakan dalam Mazmur 16 ini ayat 8, saudara, dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saya harus katakan, kita hidup dalam situasi yang masih sulit. Banyak orang sakit, ya, banyak orang jadi stres. Saya harus katakan, engkau tidak perlu mengalaminya asal engkau pandang pada Tuhan. Haleluya, dia tidak pernah berubah, kuasanya, kasihnya, janjinya tidak pernah berubah. Haleluya, kalau engkau berharap pada manusia engkau akan kecewa. Karena semua yang kelihatan sifatnya terbatas. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, fokusmu adalah Tuhan. Haleluya, dia sanggup merubah air menjadi anggur. Dia sanggup merubah 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang. Dan Alkitab katakan dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu putuskanlah, buat ketetapan dalam hidupmu. Dalam setiap persoalan kau tidak menyimpang, tapi fokuslah pada Tuhan. Engkau akan lihat hidupmu bukan hanya menang, tapi kita semuanya lebih daripada pemenang. Haleluya. Ikutin apa yang saya katakan. Bagi kita yang percaya Yesus, tidak ada masalah yang terjadi secara kebetulan. Ucapkan sama-sama, Tuhan gak pernah iseng. Amin. Ya, haleluya. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan pasti ada tujuannya. Berusahalah menangkap akan hal ini. Sehingga saudara dan saya tidak pernah kehilangan tuntunan Tuhan. Saudara tidak pernah kehilangan berkat daripada Tuhan. Untuk apapun yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa engkau dapatkan kalau kita tetap memutuskan untuk pandang pada Tuhan. Fokusmu jangan berubah. Apapun yang terjadi, seberat apapun, fokusmu tetap Tuhan. Bagaimanapun ancamannya, saya harus katakan fokusmu tetap Tuhan. Haleluya. Dunia sifatnya fata morgana, cuma tipuan. Tapi kalau Yesus, di dalamnya ada kebenaran dan kepastian. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, Yesus saja, bilang, ayo. Yesus saja. Haleluya. Yang ketiga. Apa yang perlu saudara dan saya lakukan? Ya. Yang ketiga, masalah yang diizinkan Tuhan merupakan ujian iman. Kita mau lihat Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Ya, Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Kita baca 3, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Sekali lagi 3, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tadi saya sudah katakan pada awalnya, ujian yang masalah yang diizinkan Tuhan dalam hidup orang percaya, kalau itu terjadi dalam hidupmu, itu jadi berubah menjadi ujian iman. Ikutin apa yang saya katakan untuk lanjutannya. Tidak mudah yang buruk terjadi dalam hidup orang percaya. Yang keras. Iya,
Tidak mudah yang buruk terjadi dalam hidup orang percaya. Karena rancangannya buat saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Karena itu waktu sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara jangan panik. Kalau ada apa-apa doa dulu kepada Tuhan. Seharusnya saudara datang kepada Tuhan. Saudara boleh berkata, berdoa, bertanya pada Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan saya lakukan dengan peristiwa ini? Apa yang engkau ingin sampaikan melalui kejadian ini? Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya semua kasus akan bermakna yang baik buat kehidupan kita. Semua masalah akan bermakna yang baik untuk setiap kita. Haleluya. Karena itu saya harus tekankan buat kita. Praktekkan kebenaran ini. Haleluya. Kalau saudara dan saya mengalami sulit di masa-masa seperti sekarang, jangan panik. Haleluya. Belajarlah melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman. Tadi saya katakan masalah yang diizinkan Tuhan merupakan ujian iman buat orang percaya. Saya terlalu percaya tidak ada yang buruk yang Tuhan rancangkan untuk saudara dan saya. Tidak ada yang buruk. Haleluya. Orang dunia bilang begini, orang dunia. Orang tidak akan pernah bersyukur kalau tidak pernah mengalami sulit dalam hidupnya. Orang tidak akan pernah menghargai makanan kalau tidak pernah lapar dalam hidupnya. Haleluya. Mana mungkin dia izinkan iblis untuk menghancurkan. Tapi kalau kenyataannya ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya pasti ada tujuannya. Karena itu belajarlah melihat jangan dari sudut pandang dunia. Jangan besar-besarkan iblis, jangan fokus pada masalah. Tapi tetapkan dirimu, fokusnya mesti Tuhan. Kalau itu saudara akan memiliki otot-otot iman di dalam kehidupan kita. Saudara lihat saya ya. Badan saya bagus gak? Ayo dong. Badan saya bagus gak? Pasti saudara bohong, gak bagus saudara. Iya, jujur aja. Nih badan yang bagus ini saudara. Ini gak jadi satu hari. Iya. Gak ada orang sekali ngangkat barbel. Dia punya spear. Gak ada tuh. Gak ada. Walaupun saudara ambil minyak urapan, saudara gosok dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lantas saudara angkat, langsung ada apa itu spearnya, gak ada. Karena fungsi minyak urapan bukan untuk itu. Betul saudara? Kita percaya ada kuasa dalam minyak urapan, tapi fungsinya bukan untuk yang begitu-begituan. Kalau begitu berbahaya. Kekristenan jadi agama sinkritisme, kekristenan jadi agama spiritisme. Kita percaya minyak urapan, amin saudara. Tapi fungsinya bukan untuk jimat begitu saudara. Oh lantas saudara urapi dulu. Dalam nama Yesus terbentuk spear. Gak usah gitu-gituan. Kalau rajin bakal punya spear. Iya dong. Amin. Karena itu saudara jalani aja dengan fokus pada Yesus. Jangan berpikir kapan ya. Saya harus katakan Tuhan gak pikun, dia tahu kekuatan kita. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Haleluya. Waktu saudara berpikir kapan ya. Saya harus katakan, dengar baik. Saudara nanti akan lemah. Karena fokusmu bukan Tuhan tapi masalah. Sebenarnya ucapan itu menunjukkan saudara tidak fokus pada Tuhan. Seharusnya saudara jalani aja. Kalau masih belum, berarti ada yang Tuhan mau taruh dalam hidup saya. Ya, haleluya. Coba ikutin apa yang saya katakan. Waktu saya punya masalah, saya berdoa dan jawaban saya dapat. Ada tenggang waktunya. Tenggang waktu yang ada
adalah cara Tuhan untuk memproses kehidupan saya. Iya. Ada kalanya saudara doa Tuhan langsung dapat, tapi ada kalanya ya Tuhan gak langsung kasih. Kenapa? Karena dia mau memproses kita. Waktu saudara kanak-kanak, Tuhan mendekatkan diri dengan caranya. Waktu saudara minta apapun dia kasih, betul? Minta apapun dia kasih. Tapi sesudah dewasa, saudara udah puasa kadang-kadang belum dapat juga. Bukan berarti dia ingkar janji. Dia sedang mau melatih saudara. Ya, supaya saudara dan saya bisa jadi partner kerjanya yang bisa dipercaya lebih lagi sehingga kerajaannya boleh ditegakkan melalui hidup saudara dan saya. Karena Alkitab katakan dipercaya kepada yang patut dipercaya. Alkitab tidak bilang ya dipercaya kepada semua orang, tidak. Tapi Alkitab katakan dipercaya kepada yang patut dipercaya. Menjadi orang percaya gampang, tapi untuk menjadi orang kepercayaannya Tuhan perlu waktu dan perlu ada ujian. Amin saudara? Iya. Dan percayalah akhir zaman ini Tuhan sedang menjelajah untuk memberikan kekuatannya, hikmatnya. Apapun yang di sorga dia mau berikan kepada orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran bagi namanya. Haleluya. Karena itu apapun yang terjadi, ayo stop berfokus pada masalah. Tapi berpusatlah pada Yesus. Apapun yang terjadi, ya pusatnya Yesus. Kalau itu yang kita lakukan, semuanya akan bermakna untuk kebaikan kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat. Hidup oleh iman bukan perasaan. Ya, kita baca sama-sama 3 iya. Sekali lagi kita baca 3 iya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ikutin apa yang saya katakan. Semakin saya intim dengan Tuhan, saya semakin peka. Iya. Waktu saya sudah peka, saya lebih mudah menyukakan akan hati Tuhan. Karena Tuhan punya selera. Iya. Apa yang kita lakukan belum tentu menyenangkan Tuhan. Tapi apa yang Dia suruh kita lakukan, itulah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Jadi waktu engkau berdoa belum dijawab, gak usah panik, jangan mundur, selangkah pun jangan mundur. Jangan bergeser, sejengkal pun jangan bergeser. Terus saja. Haleluya, percaya atau tidak, itu berguna bagi kita untuk melatih ketekunan. Sehingga saudara dan saya akhirnya punya sensitivitas dalam kehidupan ini. Haleluya, percaya atau tidak, orang Kristen sekarang lebih peka dengan setan, ya lebih peka dengan kehadiran setan, kehadiran iblis daripada kehadiran Tuhan. Ya, banyak kali orang Kristen sekarang lebih peka terhadap kehadiran setan, kehadiran iblis. Padahal Alkitab katakan kalau kita berkumpul 2-3 orang memanggil namanya, di situ dia ada. Amin saudara. Bahkan dia berkata, aku menyertai engkau. Haleluya. Tapi sayang apa yang terjadi, kita sering lupa. Lebih peka terhadap kehadiran iblis dan setan. Ya, saya harus katakan, sejengkal pun tidak ada hak iblis lagi dalam hidup kita. Tidak ada. Karena saudara dan saya dibayar tunai oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Ikutin apa yang saya katakan. Tubuh saya bait Allah. Rumah Roh Kudus. Tempat kediaman Tuhan yang hidup.
Tidak ada sejengkal pun hak iblis dalam hidup saya. Karena Tuhan Yesus sudah bayar saya lunas. Waktu saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Dan mulai hari ini, saya tidak mau lagi hidup dalam perasaan. Saya akan hidup oleh iman. Artinya, saya mempercayai apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya. Mempercayai apa yang Tuhan katakan. Sampai kapanpun iblis berusaha memacan-macanin kita, menakut-nakuti kita. Supaya kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Terus dia berusaha. Saudara percaya aja dengan apa yang Tuhan katakan. Alkitab katakan, ya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun, ya namun percaya. Saya pastikan kehadiran Tuhan tidak harus ada getaran-getaran. Ada orang bilang di tempat ini nggak ada Tuhan gitu, salah. Ya, pemimpin pujian suka latah. Di sini nggak ada Tuhan, nggak ada getaran-getarannya gitu. Dengar, kalau mau getaran, mari sini ambil kabel. Ya, sini mau model gimana? Rambutmu sekalian keriting gitu. Iya, itu hidup dalam perasaan. Amin, saudara. Masa kira Tuhan harus ada getar-getarnya gitu, saudara. Dengar baik. Engkau harus lebih percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tidak ada di situ tandanya mesti ada goyang-goyang gini, saudara. Enggak, tidak. Haleluya. Alkitab juga bilang kalau kita berkumpul 2-3 orang memanggil namanya, di situ dia ada. Haleluya. Kalau kita mau begitu, saudara tidak akan panik. Jadi yang keempat ini sangat penting buat kita. Saudara dan saya harus hidup oleh iman bukan perasaan. Amin, saudara. Perasaan bisa salah. Ucapkan sama-sama, perasaan bisa salah. Ya. Jangan terlalu mau didikte oleh perasaanmu. Karena perasaan bisa salah. Tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Karena itu walaupun dunia bilang apa saja, saudara mesti berpegang pada firman. Waktu saudara berpegang melakukan firman Tuhan, itu membentuk kepribadian kita. Ucapkan sama-sama. Waktu saya memutuskan melakukan firman, hasilnya membentuk kepribadian saya. Bisa nangkep ya? Ya, akhirnya kau punya ketetapan, pendirian. Ya, haleluya. Oleh karena itu saya mendorong kita di hari-hari yang sulit seperti sekarang, ikuti saja apa yang Tuhan katakan. Orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang paling beruntung. Ucapkan sama-sama, saya adalah orang yang paling beruntung. Yang keras. Lebih keras. Lihat saya. Kenapa kita orang yang paling beruntung? Ada 3 hal rahasianya. Pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti bagi kita. Yang kedua, saya pastikan kita yang percaya Yesus dikasih firman. Ngerti artinya? Apa hubungannya dengan keuntungan? Ada petunjuk dalam menjalani hidup. Kita nggak perlu tebak-tebakan. Nggak perlu. Asal aja kita mau mengeksekusinya setiap hari. Karena firman Tuhan itu pelita. Tidak mungkin dia tuntun kita untuk menjatuhkan kita. Dan apa yang terjadi? Dia berjanji menyertai kita. Itu yang membuat saudara dan saya berbahagia dalam hidup ini. Karena itu jangan sama-samakan dirimu dengan dunia. Haleluya, jangan sama-samakan dirimu. Orang Kristen sekarang suka latah.
Orang dunia bilang sekarang susah ya. Banyak kali kita bilang, oh ya memang susah. Sekarang susah ya. Pedagang lebih banyak dari pembeli. Iya, gue juga ngalamin. Dengar, nanti di rumah ambil minyak urapan, gosok mulutmu. Karena menabur bukan hanya dengan tangan, tapi dengan mulut. Haleluya. Menabur bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan mulut. Engkau harus datang dengan roh yang berbeda. Belajarlah mengatakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Alkitab katakan, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Amin. Haleluya. Daud bilang dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Haleluya. Jangan sama-samakan dirimu. Seringkali kita sadar atau tidak, kenapa tidak mau maju dalam hidup kita, kenapa tidak ada kemajuan. Seringkali saudara menyamakan dirimu dengan dunia. Memang kita ada di dalam dunia, tapi saudara dan saya berbeda. Saudara dan saya adalah umat ketebusan Tuhan yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Haleluya. Karena itu jangan hidup dalam perasaan, tapi hiduplah oleh imanmu. Kalau itu yang kita lakukan, semua yang diizinkan Tuhan termasuk masalah menjadi lompatan iman. Sehingga Tuhan yang besar bukan cerita, tapi jadi pengalaman kehidupan kita. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Fokus masalah atau Kristus. Saya harus katakan, masalah adalah bagian daripada hidup yang harus kita hadapi. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Putuskanlah untuk fokus pada Kristus. Karena dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada 4 hal yang saya harus ulangi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, hidup kita milik Kristus. Duduki dudukanmu. Yang kedua, fokuslah pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Yang ketiga, masalah yang diizinkan Tuhan merupakan ujian iman. Tidak kemana-mana, kita mau diangkat lebih. Dan yang terakhir, hiduplah oleh iman, bukan perasaanmu. Perasaan bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Yesus kita tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu lama, Bapa Engkau Baik. Tahu? Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji sekali lagi, Bapa Engkau baik. Tanganmu, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku memujimu, angkat
saja. Kita masuk dalam suasana doa. Saya tidak tahu pergumulan apa yang engkau sedang hadapi. Yang saya harus katakan, pilihlah untuk fokus pada Yesus. Di dalam dunia tidak ada kepastian. Dunia cuma menakut-nakuti. Makin engkau fokus pada dunia, kekhawatiranmu semakin besar. Ketakutanmu semakin menjadi-jadi. Apapun yang terjadi, kalau engkau sudah percaya Yesus, itu keputusan yang paling tepat. Katakan pada dirimu, aku mau percaya Yesus. Aku mau jadikan Yesus jadi fokus hidupku. Dalam segala keadaan, datang pada Tuhan. Terima apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Andaikan pun ada masalah, tidak melebihi kekuatan kita. Tidak mudah yang buruk terjadi untuk hidupmu, hidupku. Kenapa yang buruk terus terjadi bahkan berkepanjangan? Karena kita mau mengizinkan didikte oleh dunia ini. Saya harus katakan, engkau milik Yesus, Yesus jadi milikmu. Terima apa yang dia katakan. Tidak ada yang terlalu sulit, karena Kalvari sudah menyelesaikannya. Yesus berkata sudah selesai. Engkau sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Jangan hidup lagi dalam perasaanmu, tapi hiduplah dalam imanmu. Orang benar akan hidup oleh imannya. Taruh kedua belah tanganmu di dadamu, ikutin doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyatakan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia penguasa tunggal, satu-satunya dalam hidup saya. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, saya mau menerima apa yang Tuhan katakan. Saya mau mengatakan apa yang Tuhan katakan, dan saya mau bertindak sesuai apa yang Tuhan katakan, dan saya imani mulai hari ini saya umat pemenang, lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Tetap taruh tanganmu di dadamu. Aku berdoa jalan yang berliku-liku Tuhan buat lurus. Dia buka pintu-pintu yang tertutup. Aku berdoa, Dia ratakan gunung di depanmu. Dia timbun lembah, awan gelap berlalu, terang Tuhan turun atasmu. Aku mengimani mulai hari ini, kebaikan, kemurahan dari Tuhan menyertai kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk.